Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Ya, karena tidak ada pembahasan yang cukup penting, jadi saya hanya mengulas penggunaan Android 10 build 424 selama beberapa minggu. Jadi di Android 10 ini saya sudah pakai untuk berbagai hal. Dari mulai ngegame, multimedia, terus ya untuk ngetes-ngetes baterai gitu. Jadi saya menggunakannya cukup intens, bahkan saya tidak mengecas kalau HP-nya tidak benar-benar ngedrop ya sampai 5% ya. Jadi ketahanannya benar-benar saya uji. Nah, sampai sekarang untuk penggunaan sehari-hari di HP saya untuk varian 664 Asus ZenBook Max Pro M1 ini tidak ada masalah. Bahkan menurut saya sih nyaman karena ya saya mengupdate ke Android 10 itu mengutamakan fitur ini ya, motion gesture ya. Jadi kayak gini misalnya untuk back dan lain-lain tinggal swipe dari samping kanan atau kiri. Nah, itu yang menurut saya cukup menarik di Android 10 ini. Nah, untuk penggunaan sehari-hari bagaimana? Yang pertama mulai dari sinyal ya. Nah, untuk bagian sinyal ini menurut saya agak kurang stabil ya. Jadi waktu awal-awal saya update itu kemungkinan besar saya menganggap bahwa mungkin ini masih penyesuaian karena sinyalnya ya naik turun, terutama ping buat main game. Tapi kalau untuk misalnya nonton YouTube dan lain-lain itu nggak ada masalah ya. Jadi catatannya itu. Nah, kalau sinyal WiFi-nya bagaimana? Nah, WiFi-nya ini yang menurut saya perlu, kalau misalnya nanti ada update ya, kayaknya ini perlu ditingkatkan lagi. Mungkin ini bukan hal baru di Max Pro M1 bahwa performa dari WiFi atau jaringan yang lain juga, seluler juga di Max Pro M1 itu kurang stabil. Bisa juga hal itu dari tempat ya, dari tempat atau lokasi dan juga provider yang dipilih. Nah, saat ini saya berada di Semarang dan menggunakan operator Telkomsel. Jadi ya performanya biasa aja sih menurut saya, bukan yang buruk-buruk banget, tetapi masih belum maksimal karena saya menggunakan kartu yang sama di tempat yang sama, menggunakan HP lain, itu performanya jauh lebih baik. Nah, kemungkinan besar memang dari pengaruh ROM-nya juga, Android 10 ini masih memang belum stabil. Lalu setelah penggunaan sinyalnya yang ya kadang naik turun ya. Tapi kemarin untuk pengalaman saja saya pergi ke daerah Rembang di Jawa Tengah, yang masih Jawa Tengah. Ini di situ saya juga full menggunakan sinyal seluler ya. Ini saya main ke sini nih, tempat namanya Balkoni Resto Cafe di daerah Rembang. Di sini sinyalnya lancar 4G, jadi ya memang kadang barnya tidak penuh karena ini sedikit di pinggir kota ya. Kemungkinan besar BTS atau towernya itu tidak berada di titik yang terdekat. Kalau misalnya di titik terdekatnya tetap sinyalnya full sih, nggak ada masalah. Tapi sejauh saya menggunakan seluler, perangkat ini aman-aman aja. Lalu yang berikutnya setelah sinyal adalah suhu baterai ya. Ini saya ganti ke tema ini aja ya, tema terang ya. Ya, untuk suhu baterai, suhu ini ya keseluruhan ya, nggak cuma baterai. Ini menurut saya akhir-akhir ini sih sedikit lebih hangat. Tapi karena penggunaan saya memang cukup intens, terutama buat main game ya. Ini saya lagi push rank di Mobile Legends biasa. Saya lagi push rank menuju Mythic sih. Jadi saya udah di Legend 1, tinggal berapa aja gitu lah, tinggal naik beberapa bintang lalu sampai Mythic. Nah, di situ untuk performa ketahanan suhunya ini memang sedikit lebih hangat dari biasanya. Kemungkinan besar sih memang pengaruh dari ROM-nya yang lama-kelamaan dipakai mungkin menyimpan beberapa file-file sampah dan lain-lain. Dan juga saya sudah menginstal banyak aplikasi yang sebelumnya tidak ada. Kalau baru itu kan masih sedikit ya, masih aplikasi bawaan. Nah, sekarang sudah banyak dan juga chatting terus lain-lainnya sudah beraktivitas dengan normal. Maka kerja dari ponsel ini cukup berat. Nah, kalau game sih saya cuma main Mobile Legends aja. Performa untuk gamenya masih bisa sampai grafis tertinggi, nggak ada masalah. Tapi memang suhunya sedikit lebih hangat. Nah, buat teman-teman juga ada yang mengalami hal tersebut,
bahkan sampai kerasa panas banget ya. Saya sih belum tahu penyebabnya apa, tapi mungkin karena beda device, beda user, aplikasi yang diinstal juga beda, itu yang juga berpengaruh. Atau sebelumnya dari ROM sebelumnya ada yang mungkin tidak terinstall dengan bersih ya, nggak tahu web cache dan datanya atau enggak, saya kan juga nggak tahu. Berikutnya setelah itu kabar terbaru yang kemarin sempat ini juga sih, sempat pada nanya juga bahwa Android 10 build 4.24 akan mendapatkan update yang stabilnya, tapi saya juga belum tahu pastinya kapan. Ketika saya cek katanya sih tanggal 12 Juni ya, ini tapi udah tanggal 14 masih belum dapat pembaruan juga ya, jadi nggak tahu ya apakah akan terlambat lagi seperti biasanya atau enggak. Tapi menurut saya sih si Asus ini lagi memproses. Biasanya kan gini, Asus Zenfone Max Pro M1 itu ada update disusul dengan Asus Zenfone Max Pro M2. Kalau teman-teman bisa menyadari, itu build-nya mirip-mirip loh angkanya. Mungkin hanya beda 10 angka ya. Misalnya ini nih build 082 di Android Pi-nya Asus Zenfone Max Pro M2 itu build 092. Jadi kalau perkiraan saya itu adalah ROM yang sama, hanya dimodif file registrinya saja. Jadi ya mereka tuh menggarap satu project sekalian, nanti digunakan untuk beberapa HP karena mirip-mirip gitu loh. Dan juga performa dari kedua ponsel untuk varian yang 664 dengan Max Pro M2 tuh nggak beda jauh kok, mirip-mirip lah. Karena saya sudah coba untuk main Mobile Legends di kedua HP itu performanya hampir sama sih. Hanya lebih nyamannya itu ketika di Max Pro M2 dia menggunakan Corning Gorilla Glass 6. Jadi kalau misalnya buat main tanpa tempered glass kayak gini itu enak banget. Jadi buat mencetnya tuh nyaman. Itu untuk kabar terbaru dari saya sendiri, belum tahu apakah akan segera nongol atau enggak update stabil di Android 10. Kalau kita lihat di grup lain atau HP lain tuh di Nokia udah ada ya, Nokia 6.1 atau 5.1 tuh udah dapat updatean baru, updatean untuk menghilangkan kata betanya itu. Jadi mereka udah dapat Android 10, tapi itu kan mereka masuk dalam program Android One. Nah, kalau ini kan belum, jadi ini nggak masuk. Ya kita hanya nunggu dari Asusnya aja. Nah, saya biasanya dapat kabarnya nih di sini nih, di akun di Telegram, di grupnya. Biasanya sini cepat nih kalau ngasih kabar ada update apa gitu. Karena ini menurut saya cukup banyak anggotanya dan aktif dari berbagai negara. Mungkin teman-teman bisa gabung juga. Cari aja nih di Telegram. Ini namanya Zenfone Max Pro M1 Official. Mungkin teman-teman sudah pada gabung juga sih, udah pada tahu. Di sini juga banyak channel-channel atau grup lainnya yang bisa dilihat. Saya bergabung sini nggak begitu aktif sih, hanya lihat-lihat aja kalau ada kabar terbaru kayak gitu. Oke, untuk berikutnya pengalaman saya menggunakan Android 10 setelah beberapa minggu. Tentu sempat ada kepikiran, saya downgrade ke Android Pie 082 aja apa ya. Karena kemarin waktu saya pakai Android Pie 082 itu cukup nyaman. Nah, banyak juga yang minta reviewnya di Android Pie 082 itu gimana performanya. Kalau saya boleh jujur itu enak ya. Jadi saya udah pernah bilang sih sebenarnya itu cukup stabil, dan bahkan saya bisa menganggap itu Android Pie paling stabil yang pernah ada di Max Pro M1. Tapi ya tetap aja dibilang seperti itu masih ada user yang mengeluhkan di 082 boros banget, di 082 panas banget, di 082 sinyalnya kacau. Begini ya, konsep yang harus kita ubah adalah jangan selalu menyalahkan build-nya. Kalau memang build tersebut itu nggak bagus di HP kalian, harusnya di semua HP yang menerima build tersebut juga mengalami hal yang sama jika itu kerusakan atau kegagalan dari firmware build-nya tersebut. Tetapi jika itu kesalahan dari user atau HP-nya, ya mungkin hanya terjadi di HP teman-teman. Karena kan gini, build tersebut tentunya sudah diuji lah ya sama pihak Asus.
Jadi ketika mau dirilis ke publik itu pasti mereka sudah memikirkan bahwa oh ini normal nih, berarti siap ditaruh di website untuk di-download oleh user atau dikirim lewat FOTA. Nah, ketika sampai di HP-nya user, HP user ini kadang beda-beda, ada yang udah UPL, ada yang udah TWRP, ada yang sudah root dan lain-lain. Nah, mereka yang nggak tahu memaksa update ke build tersebut, dan update-nya itu kadang nggak clean install. Nah, yang seperti itu juga mempengaruhi performa di kemudian hari. Ya, kadang crash di performa baterainya, kadang crash di kameranya, karena banyak sekali permasalahan seperti itu. Nah, ada juga yang nanya kemarin dari build, ada yang bingung juga ya, dari 082 itu masih Pi atau udah Android 10. Dan untuk informasi aja mungkin yang belum tahu, Android Pi 082 itu ya masih Pi, kan bisa dilihat di sistemnya itu masih Android 9 ya. Jadi ya sabar aja yang mau update ke Android 10 stabil, tapi yang masih mau maksa ya silakan ke build 424 yang saat ini udah ada. Ya itu ya untuk build 082 menurut saya pribadi itu aman. Jadi buat kalian yang pengen update ke situ ya HP-nya clean install sih kalau bisa. Kalau bisa dari build 063 atau 060 itu aman kok. Saya sudah coba dua-duanya dari build tersebut. Oke ya. Berikutnya apalagi ya ini. Oh ya, ada juga yang nanya tempered glass nih. Kemarin tempered glassnya saya pakai apa? Saya ini pakai dari HP Samsung J7 Pro. Nah, itu saya nggak beli sih. Itu waktu saya beli HP ini dikasih sama user sebelumnya bahwa dia tuh habis beli tempered glass dan belum sempat dipasang. Saya lihat di tipe ininya tempered glass ternyata itu untuk Samsung J7 Pro 2017 ya kalau nggak salah, J7 Pro lah intinya itu Samsung. Nah ketika dipasang itu menurut saya bukan yang terbaik memang, tapi ini sudah presisi, pinggir-pinggirnya juga nggak kelihatan ngangkat kayak gitu, dan juga cocok sih menurut saya, dan untuk main game itu nyaman banget ya, enak lah dipegang kayak gini dan halus. Jadi nggak yang keset-keset banget. Kalau keset banget kan nggak enak, karena nanti kalau mau scroll itu kadang ganggu ya. Nah kalau yang licin banget juga nggak enak, itu terlalu sensitif nanti. Oke ya, itu mungkin sedikit obrolan tentang Max Pro M1 dan Android 10 setelah beberapa minggu pemakaian. Jadi menurut saya buat kalian yang pengen update ke Android 10 silahkan cek di channel saya, itu sudah ada beberapa tutorial yang bisa kalian lakukan mulai dari update dari build 060, 082 itu saya sudah ada semua. Yang tidak terhapus datanya itu kalau kalian update-nya dari build 063. Waktu itu saya sudah pernah install Android 10 waktu pertama kali banget, dan itu datanya aman, nggak ada yang kehapus waktu itu ya. Nggak tahu kalau teman-teman salah caranya. Dan kalau kalian update-nya dari build 082 itu sudah pasti terhapus karena nanti akan meminta password. Password itu saya sudah coba pakai password email, nggak bisa. Pakai password yang untuk HP, untuk lock screen-nya juga nggak bisa. Dan harus di wipe data supaya permintaan passwordnya itu hilang. Dan itu sudah ada petunjuknya di websitenya Asus itu sudah ada. Jadi harus web data, web charger, dan itu ya kayak gitulah, hilang semua data-datanya. Jadi pastikan kalau dari build 082 itu di backup dulu semuanya. Jaga-jaga aja sih. Kalau nggak penting-penting banget ya udah langsung cus install aja. Oke ya, semoga video ini tetap bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Selamat menikmati hari-hari teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.